Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, bahwa Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau mengasihi kami. Dan kami percaya di pagi hari ini ada hal-hal baik yang terjadi. Dan ketika kami berdoa, ketika kami merenungkan firman Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, kami mau selaras dan kami mau melihat apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan dalam tahun yang baru ini, itu tahun 2022. Karenanya kami buka hati, roh, dan jiwa kami masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Dan saya terus berikan semangat buat jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa di pagi hari sudah cari Tuhan. Pagi hari di tahun yang baru ini semakin semangat di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini, saya percaya kita masuk ke dalam tahun 2022, perlu kita butuhkan yang namanya gairah yang baru. Betul kan? Perlu kita masuk ke tahun ini tuh dengan semangat, dengan antusiasme, dengan gairah yang baru, karena kalau kita masih seperti tahun 2021, ya, pasti dalam menjalani 2022 ini nggak mudah. Tapi namanya tahun baru, mari kita gunakan, manfaatkan, dan di dalam kesempatan ini kita ambil semangat yang baru. Amin. Supaya tahun 2022 ini tetap kita jalani dengan antusias. Amin kan? Haleluya. Itu sebabnya hari ini saya mau sharing satu firman Tuhan yang sangat-sangat krusial, sangat penting di dalam perjalanan kita sebagai orang-orang Kristen, yaitu saya ambil dari anggur baru, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu anggur baru. Mari kita lihat teks firman Tuhan, ayat firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-17. Haleluya. Matius 9, ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu sekalian. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya. Nah, saya ingin membahas hal ini secara praktikal sekali, dan juga saya ingin nanti kita akan lihat bagaimana sebetulnya Alkitab bicara mengenai anggur. Nah, praktikanya dulu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini coba kita lihat bahwa anggur yang baru tidak cocok dengan kantong kulit tua. Artinya apa? Sederhana. Tahun yang baru semangat kita nggak cocok kalau semangat kita tahun 2021. Betul kan? Kalau gaya kita, gaya 2021, nggak cocok dengan tahun yang baru. Karena semua semangat kita yang lama pasti sudah capek gitu loh. Pasti kita sudah ngos-ngosan. Nah, kalau kita nggak diperbaharui semangat ini, kalau visi kita, kalau semangat kita, kalau gairah kita tidak kembali dibaharui oleh Roh Kudus, pasti nggak akan bisa punya hidup tahun 2022 yang bermakna dan penuh, saudara. Mengapa? Itu sebabnya saya yakin bahwa tahun yang baru ini, segala sesuatu yang baru, idenya adalah ide Tuhan. Yaitu apa? Untuk merefresh kita. Karena kekuatan kita di tahun lalu sudah habis. Kalau kita lihat ya, ada saja yang bisa kita keluhkan di tahun 2021. Karena ini adalah sudah kedua kali kita Natalan, tapi kok kayaknya kurang meriah. Betul nggak? Cuman online gitu loh. Iya kan? Kita nggak ada di rumah Tuhan secara fisik. Apalagi pergantian tahun, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang datang ke gereja. Oh, Mama, saya miss sekali waktu-waktu masa-masa kita sebelum COVID, ya nggak? Tanggal 25 sampai luber-luber, kalau yang di Tamres, ya kan? Bapak Ibu sekalian, pengurus pengerja Tamres, ya dong. Mantap kan? Tanggal 24, tanggal 25, sampai ada yang nggak masuk muat di ruang gereja, walaupun ada ya
intrik-intrik sedikit, tetapi di situ sebetulnya semangatnya itu kan luar biasa, ya kan? Sampai ada yang perlu bangku-bangku di luar situlah, di luar gedung gereja. Wih, mantap sekali. Tanggal 31 pergantian 1 Januari ketika Bapak menghitung countdown sama-sama, waduh ramenya luar biasa. Mama, yang kemarin ini ya cuman pastoral aja yang ada di gedung gereja sama tim multimedia, sama Bapak Gembala. Walaupun kita juga sama pastoral sampai tahun baru kita ada di rumah Tuhan, tetapi excitement-nya kurang gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang demikian, kalau kita nggak hati-hati, kita hanya menganggap, aduh 2022 alama susah lagi nih. PPKM lagi 2, PPKM lagi 3, Omikron lagi, ya kan, ada flu zona lagi, aneh-aneh aja. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin terkadang kita hanya merasa itu hanya celotehan hari-hari. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga roh kita, celotehan hari-hari itu bisa mempengaruhi semangat kita loh. Betul nggak? Semua itu bisa tiba-tiba, tapi kok saya capek ya ngidupin hari-hari ini. Tapi kok saya nggak ada gairah semangat yang baru ya, walaupun ini sudah tahun baru. Hati-hati saudara, karena gampang sekali semangat itu hilang. Gampang sekali gairah itu digerogoti oleh segala sesuatu masalah problem dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, pagi hari ini, mari kita punya semangat yang baru, mari kita punya gairah yang baru, karena Tuhan curahkan anggur baru pagi hari ini. Buat kita semua yang percaya, katakan yes! Haleluya! Karenanya tahun 2022, saya ingin sekali lagi katakan secara praktikal, ayo punya semangat yang baru. Ya kan? Tadi kita ngobrol-ngobrol ya sedikit, yaitu ayo para pengurus, ayo para pengerja, ayo para hamba-hamba Tuhan, ayo para pelayan-pelayan Tuhan yang biasanya koordinator ibadah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Ayo kembali semangat. Haleluya. Kenapa? Karena itulah kita membutuhkan komunitas. Komunitas artinya apa? Saling mengingatkan, ya kan? Kalau ada yang sudah agak-agak lupa sedikit, sebetulnya saya ingin katakan seperti apa yang Pak Gembala bilang. Kita semua cinta Tuhan Yesus kok. Kita semua sayang, kita semua komitmen. Cuman kadang-kadang kita lupa. Loh, betul dong. Dan itu normal. Itu sebabnya kita punya gerbang pagi. Supaya apa? Bangunkan kembali. Iya dong. Namanya 2-3 utas tali tidak mudah dipatahkan. Haleluya. Dan hari ini anggur baru. Ya, Tuhan curahkan buat kita sekalian. Supaya yang pertama-tama apa? Kita sadar. Kulit kantong kita ini gampang menua. Artinya manusia gampang sekali ya terbiasa dengan satu hal dan susah untuk berubah. Nah, sekarang nih, puji nama Tuhan. Saya suka sekali kita coba simulasi ya. Saya lihat di sini banyak Bapak Ibu semua yang lebih banyak ke off video nih daripada yang on video. Nah, kalau saya boleh hitung ya, yang videonya terbuka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cuma 6 nih. Nah, ada 7. Haleluya. Nah, tapi sebagian besar off videonya semua. Kalau boleh ya. Yang tidak ada penampakan yang macam-macam. Namanya juga jam 5 pagi. Nanti masih ada roll rambut lah, masih ada inilah, yang gitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah siap ya Bapak Ibu semua yang sudah siap, boleh buka videonya dan kita mau coba simulasi sederhana aja ya. Saya ingin sampaikan mengenai kantong tua nih, dan juga anggur baru. Boleh tangan kiri dan tangan kanan terlihat di kamera? Nah, seperti ini, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Ini bukan angkat tangan menyerah, bukan ya. Belanda sudah nggak ada. Ini begini, Belanda datang lagi. Bukan. Tapi kita angkat kedua tangan sehingga kelihatan begini. Sekarang saya akan hitung aba-aba, ya, sampai hitungan ketiga. Kita melipat tangan begini gitu ya, tapi hitungan ketiga. Coba ya, 1, 2, 3, kita lipat. Sep. Nah, jangan dilepas dulu, jangan dilepas. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, jempol ya, jempol kiri atau jempol kanan yang ada di posisi atas. Nah, coba lihat dulu. Ini jempol kiri atau jempol kanan? Kalau saya jempol kiri yang ada di atas. Iya kan? Ya. Ibu Esther, lihat-lihat, kalau saya lihat jempol kiri juga yang ada di atas. Nah, yang lain juga sama. Nah, yang off kamera juga nggak apa-apa. Ya, coba lakukan hal yang sama. Lipat tangan seperti ini, seperti posisi berdoa. Coba lihat jempol mana yang ada di atas. Nah, sekarang ingat baik-baik. Jempol Anda yang di atas, kiri atau kanan. Ya,
Sekarang dilepas lagi begini. Saya akan minta dalam hitungan yang ketiga jangan lakukan dulu. Ya. Tolong jangan lakukan dulu. Nah, sekarang dalam hitungan ketiga, saya akan minta kita lakukan hal yang sama, melipat tangan, tetapi usahakan sebaik mungkin kita rubah. Coba, kalau tadi yang jempol kiri ada tadi di posisi atas, coba rubah sekarang jempol kanannya yang di tapi jangan lakukan dulu, kita harus lakukannya lakukannya sama-sama dengan hitungan 3. Jangan ada yang coba-coba dulu. Kalau tadi jempol kiri di atas, ya, dalam hitungan ketiga, kita akan lipat lagi, usahakan jempol kanan sekarang yang di atas, lalu jangan dilepas setelah dilipat nanti. Ya, kalau jempol Anda tadi yang sebelah kanan di atas, sekarang dirubah. Oke, siap ya, mengerti ya? 1, 2, 3, coba, klek gitu. Dirubah. Nah, ada yang salah-salah tuh, tuh. Nah, sekarang jangan dilepas, rasanya enak nggak Bapak Ibu? Enak apa ada yang aneh? Ada yang aneh apa enak? Kok kayaknya nggak enak ya? Ada yang aneh, iya nggak? Ini kayaknya ada salah apa ini ya? Betul nggak? Coba sekarang jempol yang terbalik gitu ya. Betul kan? Nah, ada yang ketawa-ketawa tuh. Nah, Martin udah geleng-geleng, udah begini-begini. Nah, Febo juga sama. Nah, coba dicek. Jangan-jangan jempol kanan Anda atau jempol kiri Anda gede sebelah. Jangan-jangan tangan kanan Anda nggak sama nih sama tangan kiri. Kok rasanya nggak enak gitu? Kok rasanya aneh gitu? Betul kan? Betul kan? Ada yang salahkah dengan diri Anda? Ternyata tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Kalau dilihat begini, semua jari aman-aman aja, normal-normal aja. Tapi kenapa waktu dirubah cara melipat tangannya, otak kita bilang, ada yang salah ini. Ada yang nggak enak ini. Apa maksudnya? Itulah kebiasaan, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah terbiasa melipat tangan dengan gaya kita berpuluh-puluh tahun. Sedikit dirubah aja, langsung kita nggak nyaman. Betul nggak? Betul kan? Nah, itulah manusia. Manusia sekali dia terbiasa melakukan sesuatu dan diulang-ulang setiap hari, setelah terjadi selama bertahun-tahun, itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah budaya. Ketika sebuah budaya terjadi, sulit untuk dirubah, dan bahkan kalau ada orang yang tidak melakukan sesuai dengan budaya kita bilang mereka salah, kita benar. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, inilah yang perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jemaat Glow Gerbang Pagi yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus tahu persis bahwa manusia itu kalau sudah enak, PW, udah nyaman, nggak mau berubah. Saya kan kalau waktu sebelum COVID, lihat dari mimbar kondisi jemaat, ya kan, itu sudah kelihatan kursi ini penghuninya siapa. Ya kan, kalau saya lihat di sayap kiri, di Tamres gitu ya, di sayap kiri itu orangnya sama-sama juga setiap hari Minggu. Di sayap kanan orang-orangnya sama juga gitu setiap hari Minggu. Di tengah, di bagian tengah orangnya sama-sama juga, itu juga. Padahal nggak ada tag nama loh, nggak ada gitu loh. Kursi kan terbuka untuk semua orang. Tapi ternyata orang tiba-tiba ada satu keluarga duduknya situ aja, iya kan? Baris kedua dari depan, situ aja. Kalau dia nggak ada di situ, pasti dia nggak ibadah. Saking terbiasanya. Nah, ada hal-hal yang biasa dan baik dan memang harus kita lakukan setiap kali. Tetapi Roh Kudus juga mengingatkan, mari kita masuk ke tahun 2022, kalau ada yang tidak baik, kalau ada kebiasaan yang nggak cocok, saudara, mari berubah. Nah, karena itu kita butuh semangat yang luar biasa. Kalau ada yang tidak biasa bangun pagi, ayo berubah. Nah, kalau ada yang tidak biasa cari wajah Tuhan setiap pagi, ayo berubah. Kalau ada yang tidak terbiasa baca firman, dengar firman setiap hari, ayo berubah. Dan berubah memang rasanya nggak enak. Tapi sekali kita lakukan, sekali kita sudah masuk ke dalam komunitas yang baik, pasti menjadi berkat. Yang percaya katakan yes, haleluya. Saya ingin katakan satu hal, Gerbang Pagi adalah komunitas yang sehat. Nah, ya kan? Di sini nggak ada gosip-gosip, di sini nggak ada ngomongin orang, di sini nggak ada jelek-jelekan orang, di sini nggak ada injak-injak orang, tapi yang ada di sini adalah saling menguatkan, saling membangun, saling mengokohkan, dan saling maju bersama-sama bersama Tuhan Yesus.
Itulah semangat yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Amen. Karena apa? Firman Tuhan katakan kantong itu akan koyak, saudara. Anggur itu semangat pencurahan Tuhan, kegerakan Tuhan akan terbuang. Kalau kita tidak mau mengikuti dan kita punya semangat yang baru. Tetapi firman Tuhan berkata, anggur baru disimpan di dalam kantong yang baru pula. Artinya apa? Kegerakan Tuhan harus juga diikuti dengan semangat yang baru dan mau bekerja sama bersama-sama. Dan terpeliharalah keduanya. Nah, hal ini saya katakan sekali lagi adalah hal yang praktis. Sekarang mari kita lihat apa yang Alkitab banyak katakan mengenai anggur, saudara. Yeremia 6 ayat yang ke-9, ternyata kita mempelajari anggur bukan hal baru di dalam dunia bangsa Israel. Bukan hal yang baru, begitu melekat sehari-hari. Bahkan di zaman Yeremia sekalipun, bahkan dari sampai zaman Lot sekalipun, ya, anggur adalah minuman biasa yang dan juga pohon anggur itu adalah istilahnya trademark dari petani-petani Israel ataupun Yahudi. Nah, karenanya ini adalah hal sehari-hari. Karena itu Yesus mengangkat perumpamaan ataupun gambaran mengenai anggur. Kita juga melihat bahkan di dalam perjalanan bangsa Israel waktu 12 utusan ya dikirim ke tanah Kanaan waktu itu, mereka pulang membawa apa? Membawa ranting anggur yang banyaknya luar biasa. Karenanya ada istilah ini adalah tanah yang penuh dengan susu dan madunya dan buah anggurnya melimpah. Anggur adalah simbol keberkatan. Tahun 2022 adalah tahun kemuliaan, adalah tahun penuh berkat, saya percaya. Bagi orang-orang yang mau menerimanya dengan semangat yang penuh, dengan gairah yang kuat, tidak seperti tahun yang lalu, maka pasti saya percaya Tuhan berkati luar biasa dan kita bisa memetik setiap hasil-hasil anggur. Tetapi memang harus lebih cerdas, tapi memang harus lebih cerdik, tapi memang harus lebih punya ketekunan, saudara. Karena ini adalah zaman yang berbeda dengan zaman 2021. Tetapi saya percaya tetap ada anggur-anggur yang akan kita petik di tahun 2022 dengan kemurahan Tuhan yang percaya, katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saya juga ingin ingatkan kita bahwa anggur tadi Pak Ivan barusan juga ngobrol-ngobrol mengenai buku Bapak, ya kan? Bahwa akan ada fresh, akan ada hubungan yang fresh, ada hubungan yang segar di dalam setiap hubungan keluarga, saudara. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak yang tadinya sudah ya kering gitu ya, tetapi akan ada kesegaran yang baru. Dibutuhkan apa? Anggur baru, saudara. Haleluya. Dan inilah yang menjadi makna yang perlu kita pelajari. Tetapi anggur juga bahaya, saudara. Nah, jadi begini, simbol di dalam Alkitab, ya, Tuhan terkadang menggunakannya untuk hal-hal kebaikan dan juga makna rohani. Tetapi di satu sisi anggur yang sama ataupun simbol yang lain, Tuhan juga bisa pakai untuk mengingatkan kita terhadap hal-hal yang buruk. Sama seperti dalam Amsal 23 ayat 30, jangan mabuk anggur, saudara. Iya nggak? Mereka yang duduk dengan anggur, mabuk-mabuk sampai jauh malam, ya. Datang dengan anggur campuran, artinya anggur dikasih lagi alkohol, dikasih lagi barang yang memabukkan. Hati-hati, saudara. Jangan mabuk harta. Nah, iya kan? Jangan mabuk kesuksesan. Jangan mabuk dengan kekayaan. Sehingga semuanya kita lakukan. Dosa mengintip ketika justru kita banyak berkat. Betul kan? Betul, saudara. Kalau kita banyak keterbatasan, mau bikin dosa yang besar-besar juga ngitung-ngitung dulu, ya kan? Nggak ada duitnya. Iya kan? Kalau mau bikin dosa-dosa besar kan modalnya juga perlu besar, ya nggak? Ya kan? Kalau mau tilep sana, tilep sini juga perlu ada pelicinnya juga besar. Tapi kalau semuanya tersedia, hati-hati Alkitab bilang. Jangan mabok dengan kekayaan, jangan mabok dengan ketenaran, jangan mabok dengan harta. Karena justru di tengah-tengah harta, kalau kita tidak hati-hati, di tengah-tengah berkat, justru jiwa kita bisa dicuri oleh iblis. Yang berikutnya, pemerasan anggur ini bukan hal yang seperti tadi saya katakan,
bukan hal baru. Bahkan di zaman Mesir sekalipun, zaman Mesir yang saya katakan adalah ketika Yusuf ya dengan saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Itu kurang lebih sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, Saudara. Tahun 1300, tahun 1200 sebelum Masehi. Nah, mereka memperkenalkan dan juga sekali lagi orang Yahudi suka dengan pertanian, dan pemerasan anggur ini pun bahkan menjadi sebuah gambaran apa itu tulisan yang di gua-gua itu oleh Mesir, dan bentuknya adalah gambar kaligrafi mungkin ya, saya lupa istilahnya, dan mereka menggambarkan bagaimana cara pemerasan anggur, yaitu dipetik dulu, diperas, diinjak-injak, ada pengirikan anggur sehingga sarinya keluar, dan dari sari keluar itu difermentasi di apa namanya botol-botol besar itu, dan kemudian disimpan. Semakin disimpan, semakin lama semakin enak. Oh, haleluya. Jadi dibutuhkan fermentasi, Bapak Ibu semua. Apa maknanya? Firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita, perlu waktu sehingga kita menyatu dengan firman. Itu maksudnya. Semakin firman meresap, semakin firman kita renungkan, semakin firman kita jalani, waduh, makin manis, makin enak, makin kita betul-betul menyatu dengan firman. Sehingga Efesus pasalnya yang kelima berkata, janganlah engkau mabuk dengan anggur, tetapi penuhlah dengan roh. Haleluya. Apa dan mengapa mabuk anggur disamakan dengan penuh dengan roh? Karena ada pola, ada rentetan, saya katakan itu rentetan sistematikanya sama. Yaitu apa? Baca firman yang baru kita belum mengerti, tapi makin kita renungkan, kita makin serap seperti fermentasi, maka ayat itu akan betul-betul menjadi rema dan kita menjadi Alkitab yang hidup. Prosesnya sama, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita perlu mengerti bagaimana anggur itu menjadikan kita manis. Nah, Pengkhotbah 8 ayat yang kedua, ya kan? Ku berikan kepadamu anggur yang harum untuk diminum. Wah, anggur yang manis ini. Saya berdoa saat ini, pagi hari ini, anggur yang harum Tuhan curahkan buat kita. Cinta kepada Tuhan Yesus yang tidak ada habisnya, Tuhan sendiri yang curahkan. Kerinduan untuk melayani, kerinduan untuk diam di dalam hadirat Tuhan, kerinduan untuk mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Anggur manis itu tercurah buat kita semua pagi hari ini. Karena hanya Tuhan yang bisa membangkitkan kembali gairah kita. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 13 mungkin terkesan negatif, tapi justru saya angkat hal ini supaya kita justru semakin sadar mengenai kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita masih ingat konteksnya, yaitu Kisah Rasul 2 ketika para murid ada di soto atas dan Roh Kudus tercurah, mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain, tapi ada orang yang menyindir, mereka ini mabuk dengan anggur manis. Artinya apa? Ada sedikit seperti tadi saya katakan nih, benang merahnya ada sedikit kesamaan antara orang yang lagi mabuk karena anggur dengan penuh dengan Roh Kudus. Yaitu apa? Sama-sama dikuasai oleh sesuatu yang lain. Orang mabuk dengan anggur, dia dikuasai, namanya orang mabuk, dengan pengaruh-pengaruh negatif. Tetapi persamaan dalam tanda kutip adalah kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita bukan diri kita sendiri, tetapi kuasa Roh Kuduslah yang mengerjakan segala kebaikan. Kita tidak bergantung dengan kekuatan sendiri, tapi kita mabuk dalam tanda kutip hal yang positif, mabuk akan Roh Kudus, atau penuh akan Roh Kudus sebetulnya yang lebih tepat bahasa Alkitab. Sehingga mari kita masuk 2022 ini, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dengan semangat Roh Kudus, dengan gairah yang Roh Kudus berikan. Karena Yesus pun akhirnya menjadikan lambang anggur sebagai lambang perjamuan. Ingatlah ini akan aku. Ada kuasa di dalam anggur rohani. Ada kuasa di dalam Roh Kudus. Ada gairah yang baru ketika anggur baru itu tercurah dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, bagaimana
kita semua penuh dengan anggur manis yang baru. Sehingga kita sanggup menjalani 2022 ini dengan gairah yang mantap, gairah yang baru, semangat yang baru, yang baru, dan kita tidak pernah berhenti, tidak pernah kelelahan, tidak pernah merasa capek. Ada di dalam ladang Tuhan, dan di semua bisnis, semua pekerjaan, semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dan Tuhan percayakan, semuanya kita sanggup tanggung bersama-sama dengan Kristus Yesus, karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, anggur yang baru bagi kita sekalian. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya anggur yang baru tercurah dan kami siap menerimanya di pagi hari ini. Dan kami akan selalu bersemangat, bergairah menjalani tahun ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan sebelum kami kembali, kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi dan memberkati kami dengan pengurapan yang daripada surga. Tuhan mula yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan sinar wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Kiranya semua berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub terjadi untuk kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.